Wewe Gombel nyulik anak nakal gak nurut sama orang tua. Tuh kan. Hai Jiganers, kembali lagi bersama aku Herasu dan juga Kang Sarif. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semua ya. Dan bagi kalian yang memiliki video penampakannya nyata bisa kirimkan langsung ke Instagram @herasu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke, sebelum lanjut membahas videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Ini berikutnya penampakan sosok anak kecil aneh di Jepang nih Kang. Oke. Nah ini anak kecil atau apa gitu kan, atau orang dewasa, tapi lihat posturnya tuh ya. Oke. Jarang banget sekarang ada wanita panjang kayak gini rambutnya gitu kan. Jarang. Atau ini kayak kartun gak sih Kang, atau menyatu ya? Menyatu dia. Tapi kok serem banget Pergerakannya aneh ya. Dan juga serem ya, Ya. vibes-nya tuh. Dan itu juga kakinya kayak kecil gitu Betul. ya. Oke. Ih, serem banget ya. Pergerakannya aneh. Menyatu ya dengan video gerakan-gerakan. Tapi memang kayak animasi, cuman dia menyatu dia. Orang sih. Tuh. Ini arahnya juga tau ngebelakangin, gak tau ke depan gitu kan ya. Ya. Oke, mungkin dari video Jepang ya. Di zoom ini Kang. Saya itu berpikiran Jepang itu memang negara maju ya. Oke. Dengan aktivitas yang segala maju dan lain sebagainya. Tapi saya juga banyak pasien yang mungkin kerja di sana dan ternyata tempatnya itu kayak kota mati gitu. Iya betul. Iya, yang ramainya itu memang kotanya aja Di gitu. kota ya. Kalau di kita di kabupatennya mungkin ya, itu kayak kota mati, orang-orangnya nggak ada, setiap harinya itu dia naik sepeda sendiri gitu ya, sering videoin ke saya, sering baca-baca ke saya. Dan kebanyakan di sana itu anak-anak gadisnya itu depresi kan. Depresi. Ya kayak gini. Ini kemungkinan ini orang gitu, kemungkinan dia juga depresi kayak gitu. Kesepian mungkin ya. Iya, jadi di Jepang itu kata mereka yang pasien saya yang di sana ya, untuk menikah itu mereka nggak mau. Iya betul. Iya, karena mungkin nggak tahu mahal finansial dan lain sebagainya. Terus dia berpikirnya kalau punya anak gimana, jadi udah berpikirnya udah jauh nih. Jauh ya. Sehingga dia itu dari sebelum terjadi stres duluan. Kalau di kita mungkin kebanyakan yang masih kecil-kecil udah nikah gitu. Ya udah punya keturunan dan sebagainya. Kalau di Jepang itu dia malah depresi dan banyak yang seperti ini kata mereka. Iya sih. Iya. Dan orang-orangnya tuh tertutup sih Kang. Betul. Gak bisa sembarang diajak ngobrol, say hi kayak gitu sih. Ya dan jangan memvideokan sembarang kata mereka tuh. Meskipun ada di tempat area sekitar pasien saya kerja gitu ya, ada orang yang depresi, wanita-wanita memang gitu, rambutnya panjang lurus, terus dengan memang pakaiannya putih-putih aneh gitu. Pakai kimono putih, pakai dress putih gitu. Ya kayak di kita itu kayak Miss Katy gitu. Ya. Makanya asal di sana tuh kuat-kuat ya, dan juga galak-galak katanya. Ini berikutnya masih penculikan anak nih Kang. Oke. Oh, di gudang ya. Ini terbengkalai ya. Gudang ini suka mencurigakan sih kalau kan. Oh, tangannya gitu ya. Jepang ini. Ya kalau di Indonesia Wewe Gombel beda-beda ya. Kalau di Jepang tuh sosoknya aneh juga ya. Oh ini gudang yang sama ya. Gudang yang sama. Gudang yang sama tapi pemiliknya beda-beda mungkin. Nah ini anak yang lainnya. Nah tapi kalau sosok yang kayak gini apakah ada Kang kayak gini kan? Mungkin di Jepang sosok hantunya itu beda untuk penculik anaknya. Ya, oke. Mungkin dari segi literatur story ini gitu ya, ini mungkin AI ya, bisa dibilang editan atau AI gitu. Tapi kalau dibilang cara menculiknya seperti itu, ya tidak juga sih. Tidak sekasar dan kayak susut kayak gini. Enggak. Tapi paling tidak ini jadi gambaran bahwa rumah kosong, paling tidak gambarannya seperti ini. Jadi ketika anak main di rumah kosong, dia dilinglungkan. Sebetulnya anaknya ini jalan sendiri gitu, dituntun. Jadi nggak kasar kayak dijambak gitu, enggak. Oh, gitu. berarti itu visualisasi ya? Visualisasi, tapi paling tidak ini jadi gambaran dan mungkin jadi sesuatu yang mungkin menakutkan gitu ya bagi orang tua yang mungkin anaknya main di tempat-tempat yang kayak gitu ya, hindari gitu. Hindari itu kan mungkin karena ada hewan-hewan buas gitu kan, bukan buas sih, beracun misalkan ya. Ya bisa jadi hewan, bisa jadi ya banyak faktor sih. Oke. Berikutnya nih ada yang kesurupan lagi nih Kang, apakah asli atau bukan ya? Di India ya. Nah ini dia. Iya. Ini kesurupan atau emang berontak mungkin ya? Diikat kali ya.
Tuh. Yes. Oke. Ini setengah cerita mungkin dari awal udah ngamuk-ngamuk ya. Iya, Tapi baru divideoin pas tengah-tengah kayak gini tuh. betul. Kayak mau di gimana gitu kan, padahal Iya. emang dianya berontak gitu kan. Betul, itu diikat ya. Iya, diikat sih. Nah, apakah ini asli atau gimmick nih? Oke. Kalau diperhatikan dari segi energi astral dulu ya. Mm-mm. Tidak ada energi astral yang mengelilingi atau apalagi masuk ke sana. Tapi ceweknya. Iya, ke ceweknya. Tapi kalau secara literatur wajah gitu ya, saya melihat bahwa ini sedang apa ya? Sedang reaksi kimia, paham gak sih? Oh, iya. Kayak gitu, dan sehingga dia menyakiti diri sendiri, mungkin diikat. Oh. Mungkin ini narasinya dibilangnya kesurupan, padahal ya bukan. Ini orang yang sedang play. Oh, Bisa jadi sakau, bisa jadi apapun lah ya, karena orang hilang ingatan gitu, hilang akal karena reaksi kimia. Kalau saya lihat dari segi gimmick wajahnya gitu. bisa jadi karena Gimmick wajahnya. whipped cream mungkin ya. Apa? Whipped cream. Yang pink, yang itu tabung yang lagi viral, yang tabung yang pink gitu ya. Oh iya sih, itu. Jadi kan bisa memabukkan, jadi dihindari Betul. harusnya ya. Iya, kayak gini. Sehingga Oh iya sih. ya ini diikat tuh biasanya menyakiti diri sendiri, dan ini metode yang mungkin diterapkan di Cisarua ya, di Cisarua Iya. yang orang-orang yang kayak gitu. Iya. Kalau dia menyakiti diri sendiri suka diikat gitu. Diikat ya. Oh iya sih. Oh iya, beda ya. Beda. Oke. Dan ini reaksi kimia. Oke. Oleh Gombel nyulik anak nakal gak nurut sama orang tua. Oh iya, tuh kan. Oke. Oh itu. Itu ya. Di bawah itu bocil ya. Ih, serem ya. Wajahnya nggak gitu amat ya. Ya nih, buat anak-anak nakal nih ya. Kalian jangan nakal ya. Diculik sama Wawe Gombel ya. Betul. Tapi dia lagi ngapain ya? Oh ini bocilnya ya. Bocil Oh dia itu. elus-elus. Oke. Nih serem ya. Iya sih. Nah, apakah emang cerita Wawe Gombel itu emang asli ada atau emang kan jin bisa berubah bentuk apapun ya Kang ya? betul. Tapi misalkan orang tua dulu tuh ada anak yang nakal tuh. Nah, kalau kamu nakal saya mama kasihin ke Wawe Gombel misalkan kayak gitu. Saya mama kasihin ke hantu gitu kan ya. Ya. Nah, jadilah muncul sosok karakter kayak gini nih. Wawe Gombel. Tapi apakah emang aslinya ada kayak gini Kang atau emang mitos gitu? Kalau yang saya alami itu ada. Jadi asal menculik anak itu ada. Oke. Padahal si anak itu ada di lingkungan rumah tapi tidak kelihatan. Oh. Nah itu cara asal menculik anak-anak itu. Dan Menutupi memang itu gitu ada. berarti, Ya, ditutupi ya? menutupi. Saya juga punya Kapi Adi gitu Ya. ya. Kapi Adi itu apa sepupu ya mungkin. Apa ya? Jadi anaknya dari paman saya. Saudara lah ya. Dia masih kecil gitu, masih kecil. Dia hilang dari siang sampai udah maghrib, udah malam hilang lah. Oke. Ketemu udah agak malaman, ternyata di belakang pintu. Padahal mencari di belakang pintu udah banyak. Kita mencari keluar kemana-mana nggak ada. Padahal rumah itu tidak terlalu gede gitu ya. Oke. Padahal di belakang, di balik pintu dia lagi gini aja dari siang itu. Dan memang dulu itu saya belum paham ya, masih kecil gitu. Ada kakek yang mungkin berspiritual juga, dia bilang bahwa ini disembunyiin sama hal astral. Kalau misalkan di luar, ini bisa disembunyiin di pohon dimanapun. Dan dari situ saya percaya, dan sekarang pun saya mengalami atau mendapati pasien-pasien yang memang kayak gini-gini juga ada beberapa. Oke. Dan saya mempercayai karena mengalami gitu. Berarti ada jin spesifikasi khusus ya, kayak Ya. untuk menculik anak yang ini gitu ya, Ya betul ada. untuk mengganggu rumah tangga gitu kan, jin dasi misalkan kayak gitu ya. Betul. Oh oke. Berarti kalau ini mah visualisasi ya? Ya visualisasi. Nah jin dasima itu ke Jule kali ya. Iya sih juga ya. Kayak semua orang mungkin rumah tangga ya. Iya. Mungkin ya jangan terlalu dijudge juga sih, mungkin kita tidak tahu dalamnya seperti apa gitu. Karena ada juga yang keterpaksaan ya. Iya sih. Saya ada punya pasien dia poligami terpaksa, tapi terjadi aneh sih. Terpaksa. Iya. Pasien bukan yang merah-merah itu. Bukan. Jadi ada pasien saya gini, cerita sedikit ya. Ada pasien saya suami istri, dia udah hampir belasan tahun berumah tangga. Oke. Cuman si istrinya ini jadi unggah adat ya, jadi emosional terus sehingga tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Pisahlah mereka. Si suaminya ini udah setahun ya itu pisah, nikah lagi sama istri yang baru muda.
Nah si istri yang tua dulu ingin balik lagi sampai-sampai ingin ngancem-ngancem bundir. Oke. Nah si suaminya ini yang punya istri barunya ini mengizinkan daripada bundir. Ya udah nggak apa-apa, saya ridho jadi yang kedua gini. Dinikah lah, jadi dia poligami tanpa apa ya? Oh iya benar. Tanpa niat gitu. Tapi dua-duanya akur sekarang. Sekarang baru. ya. Mau nggak kali kayak gitu? Harus apa ya? Ada Perjalanan kasus mungkin. dulu yang rumit ya gitu ya. Iya, sampai sekarang tapi akur yang bertiga ini. Kata istri mudanya ini katanya itu kasihan anak, gak apa-apa saya ridho, kawin lagi aja gak apa-apa gitu. Sehingga itu satu rumah. Daerah orang Pangalengan. Iya sih, tapi tanggung jawabnya harus dua ya. Berat gitu, ibaratnya Iya, harus emang. adil gitu kan ya. Betul, tapi udah dimilikan. Jadi milikan ya. Bisa juga sih ya. Gitu. Tapi prosesnya panjang, ini mah bagus ya, prosesnya lancar ya. Ya lancar ini mah, jadi nggak ada kebohongan sih. Kan biasanya yang susah tuh dari istri pertama ya, pengen istri kedua tuh ya. Oh, jadi berantem dulu, tapi ini mah udah berantem dulu, udah punya istri kedua baru yang itunya balikan apa gitu dulu ya, Iya. Kang, ya harusnya ya. Jadi ini definisinya istri yang tua itu jadi istri muda gitu. Oh iya ya. Definisinya. Harus Karena kayak udah gitu pisah secara agama, secara negara juga udah punya Udah udah lama janda gitu ya, udah 1 tahun gitu. Dan iya itu sih. terjadi adalah ya, jadi poligami tidak niat gitu. Iya sih. Ini kiriman dari Lona Hamzah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku ada video lagi layanin pembeli, tiba-tiba ada suara yang manggil Bu dan bayangan yang aku tandai. Padahal posisi cuman aku dan pembeli. Minta tolong apakah itu makhluk gaib? Oke, terima kasih sebelumnya. Warung berarti ya. Ya. Oh itu sih, bentar, kelewat. Oh, Bu, siapa sih? Iya. Lalu dia menyadari bahwa di rumah tidak ada siapa-siapa. Tuh, di luar mungkin. Di luar ya, tidak ada siapa-siapa. Kirain si ibunya yang itu ya. Kayaknya si ibu yang berarti ini menghadap luar ya. Iya sih harusnya. Oh ini juga ada bayangan lewat tuh Oke. ke sini ya, berarti dari sini ke sini ada yang lewat berarti itu Ya ke tuh. sini nih ada. Rame ya. Tapi cuma tadi doang sih kayaknya Kang. Yang awal ya. Coba ini kan ada bayangan katanya. Tuh, set Oke. Bu. Nah. Dan ini nggak ada dari sana ya, jadi ada muncul dari tengah aja. Ini ya. Harusnya kan dari sana ya kalau dia lewat. Sih. Oh Tuh. iya sih. Belakang mungkin kan ya. Tapi kecil sih bayangannya tuh. Set. Oke. Tapi putih ya atau hitam sih. Bu katanya. Ada. Tapi si ibunya apa nyaut ya? Bu. Ya dia dengar mungkin. Bukan masalahnya berarti kenal Kang. Soalnya kan ibu-ibu tuh pasti banyak ya. Tapi kalau si ibu bisa tahu mungkin suaranya udah familiar mungkin Kang. Betul. Bu, hei katanya gitu ya. Mungkin dikiranya saudaranya gitu. Ya. Oke, mungkin saya satu-satu ya dari segi penampakan yang lewat sama suara ya. Oke. Kalau suara ini saya pastikan astral. Kalau dari segi suara karena ada energinya yang mungkin energi ini bisa nggak tahu positif atau negatif ya, kurang ini. Tapi bisa untuk memanifestasi besar seperti itu. Kalau untuk dia lewat itu saya nggak yakin astral gitu ya, karena mungkin siapa tahu ada jalan juga dari sana ke sini gitu ya. Betul. Tidak melulu dari sana ke sini. Nah kalau untuk yang lewat itu orang aja mungkin ya. Tapi kalau untuk suara ini saya menangkapnya emang suara astral. Tapi kenapa kasih ibunya ya? Nah mungkin karena nggak tahu juga sih. Iseng mungkin ya. Atau ada sangkut pautannya dengan apa gitu kan ya? Betul, karena mungkin yang dipanggilnya itu yang pembeli bukan yang punya warung Iya mungkin. sih. Pak itu ya kalau yang punya warung mah, Pak pinjam Betul. 100 gitu kan ya. Itu horor sih. Kalau ya itu lebih serem lagi ya. Lebih serem lagi. Iya. Dan kayaknya ini ke si ibunya kayak ngikutin deh ya daripada ke warungnya gitu. Si ibunya ya. Si ibunya polos-polos juga gitu ya. Oh iya gitu ya. Iya sih. Tapi aneh juga
lihat cengak-cenguk ke sana ke sini gitu kan, nggak ada orangnya gitu, siapa sebenarnya? Jadi mungkin si ibu ini berinteraksi, cuman yang punya warung tidak paham mungkin gitu, tidak Ngapain tahu. sih ibu gitu ya? Heeh. Ini harusnya si ibunya diperdalam nih oleh saya, apakah dia punya six sense atau punya perjanjian atau apapun itulah ya. Oke. Tapi yang jelas yang suara tadi memang astral. Astral ya. Betul. Tapi semoga si ibu aman-aman aja ya. Amin. Kayak gitu ya. Ini kiriman dari Devi Nurdianti. Iya. Halo Kak. Halo. Ini aku ada video horor di pabrik wafer terkenal di Majalengka. Mau nanya ini apa benar digerakin oleh astral? Kondisi pabrik lagi benar-benar kosong, cuman ada dia yang ngerekam. Tolong direction ya. Oke. Pabrik wafer apakah Mereknya apa nih? Mereknya apa nih? di Majalengka ya? Iya, tidak, kita nggak sebut merek ya. Oh ini. Oh iya. Hanya kan pabrik. Nah, Gak tahu sih aku juga. kayak Ya. gitu. Iya sih. Iya. Ini direkam di video pasti aneh sih karena mereka tahu ya operator mesinnya nggak pernah kayak gini mungkin ya. Betul. Kalau misalkan error kayak gini ya tinggal benerin kan selesai gitu kan ya. Iya. Tapi ini direkam dan di sekelilingnya diliatin. Berarti ini aneh kan? Ya. Anomali ini gitu. Anomali betul. Ada sesuatunya nih. Oke. Kalau untuk dari segi pergerakan ini memang yang saya tahu ya, saya juga beberapa di pabrik yang saya kunjungi gitu ya. Kalau seperti ini sedang diperbaiki pemirsa. Jadi dia sedang jalan sendiri, kayak diotomatiskan kayak gitulah ya. Maintenance mungkin. Betul. Nah kalau untuk pergerakan ini ya. Tapi kalau untuk dari segi sekeliling pabrik ini pasti banyak hal-hal yang mungkin di luar nalar terjadi. Dan itu biasanya seringkali sama karyawan ya. Karena banyak juga kayak karyawan yang ngadu kepada petingginya, tapi petingginya nggak percaya gitu. Oke. Jadi yang karyawan di pabrik-pabrik semua lah ya. Saya pastikan semua pasti pernah mengalami hal-hal di luar nalar di pabriknya. Karena apa? Karena pabrik itu tempat yang sangat ramai siangnya, ketika malam dia sepi. Ya maka jadi sarang astral juga di sana. Nah kalau untuk ini sebersih-bersihnya tempat ya pasti astral sering ada eksistensi. Nah ketika si karyawannya ngadu ke atasan, biasanya atasannya akan percaya. Oke. Tapi ini mah maintenance gitu kan? Iya, ini mah sengaja kayaknya ini sedang direnov karena mesin jahit, mesin baltek, terus mesin-mesin besar seperti ini ketika dia sedang otomatisnya diperbaiki ya kayak gini. Oh. Jalan sendiri dibiarin. Oke. Ya gitu. Jadi juga masa tenang gitu ya, rekam gini gitu kesana kesini berarti. Siapa tahu yang rekamnya juga mekaniknya kan? Oh iya benar ya. Betul. Karena kalau siang mungkin dipakai gitu kan alatnya ya. Betul. Ini katanya tiap malam mimpi emas sebatangan, warga nekat bongkar lantai rumahnya nih Kang. Iya. Apakah ada emasnya? Kita lihat. Itu kan emas semua. Iya. Bukan Mbak. Septic tank mungkin nanti ya. Iya. Dibongkar katanya. Oh mimpi berturut-turut kan? Iya. Dan daripada penasaran gitu kan mimpi itu pertanda apa gitu kan? Iya. Apakah ini dia langsung menafsirkannya secara langsung atau harusnya ditafsirin dulu? Oke. Kalau kayak gitu. Nah mimpi emas nih Kang, tafsirnya gimana nih Kang? Kalau misalkan berturut-turut. Oke, ini tuh terjadi di zaman presiden kita yang kedua ya. Salah satu situs di Bogor itu ada spiritual yang bermimpi bahwa di bawah situs itu ada emas ditanam, sehingga situs itu dihancurkan. Nah, ketika digali terus emang emasnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Gimana dong? Itu kan pemerintahan besar ya harusnya. Betul. Ya zaman presiden kedua itu viral sekali di sosial media. Di surat kabar zaman dulu ya, belum ada sosial Belum media. ada sosmed. Rame lah di situ, dan memang ketika dibongkar tidak ada gitu, dan situsnya sampai sekarang itu ya rusak sebagian gitu. Dan kalau dari segi mimpi ya, kita mimpi bahwa di sini itu ada emas, di sini itu ada apapun gitu ya. Lebih baik kalau kita tidak paham, mending itu dibikin kayak bunga tidur aja. Jangan terlalu dipercaya ya. Meskipun ada beberapa orang yang mungkin terjadi. Oke. Adalah. Cuman saya bilangnya kepada semua orang yang kayak gini itu udah bunga tidur aja. Takutnya jadi terobsesi. Kepikiran ya. Iya. Tapi kalau ditanya ada. Saya pernah ada orang yang mungkin bermimpi di sini ada. Cuman nggak banyak sih. Nggak banyak. Cuman gelang dan cincin anting gitu doang gitu. Jadi nggak peti-peti yang kayak di orang-orang itu nggak. Dan ini mungkin termakan kayak bunga tidur kali ya. Oh. Ya, tapi nggak tahu juga sih apakah ini memang sedang renov terus dibikin video seakan-akan narasinya gitu, mimpi ada emas gitu, nggak tahu juga sih. Kalau misalkan renov apanya Kang? Itu udah bagus sih kayaknya Kang. Udah di mau bikin ruang bawah tanah mungkin atau safety tank iya. atau apapun lah ya. Tapi kalau misalkan menggali harusnya rata ke bawah ya, itu mah ngacak ya.
Iya, biasanya kalau yang kayak gini suka mau diganti keramik sama Keramik, granit biasanya. Oke. Yang Iya kayak sih. gini. Tapi nggak tahu juga emang kalau misalkan terjadi hal seperti itu mungkin ya ini termakan sama bunga tidur kalau saya bilang. Oke. Mm-mm. Berarti harus ditafsirin lagi sebenarnya ya. Betul. Nah meskipun ada ya tentang emas seperti itu, tapi kalau tidak dengan spiritual itu nggak akan ketemu juga. Oke. Saya pernah dulu waktu penarikan pusaka ya. Itu tempatnya kayak rata tanah gitu ya, nggak ada rumput, nggak ada apa, tanah aja, itu baru dipacul di kebun gitu. Jadi itu rata tanah. Nah ketika saya tarik pusakanya wujud gitu tuh. Oke. Tapi ketika saya kan waktu itu sama masyarakat nih, karena ada mitos di sana gitu. Ketika saya wujudkan itu wujud ada pusaka keris sebesar gini, kerisnya warnanya besi kuning ya, kuning. Di tanah yang hitam kuning itu harusnya kontras. Kelihatan ya? Ya, ketika saya tarik saya lihat itu ada. Nah, ketika cari itu nggak kelihatan sama orang. Oh. Sama masyarakat itu dicari nggak kelihatan, padahal itu tanah lenang kata sudah ya. Dan itu kontras gitu. Ketika saya tunjuk itu pusakanya, nah baru kelihatan. Oh. Nah, jadi meskipun ada mimpi ada emas gitu digali dengan sendirinya, kalau tidak berspiritual meskipun ada nggak akan ketemu gitu. Oke. Kayak gitu. Biasanya mimpi kayak gitu bisa nggak sih kalau misalkan orang tua zaman dulu nyimpan emas gitu kan, tapi sayang nih nggak kewarisin gitu ya, jadi datang ke mimpinya gitu, ini di sini. Nah ada diantaranya orang tua terdahulu yang mungkin memendam seperti itu, memang ada. Cuman ketika saya dibilang kayak gitu nantinya orang berobsesi. Oh, iya benar ya. Kebanyakan jadi halu gitu. Iya. Ya anggap saja tidak ada lah. Tidak gitu. ada lah ya. Kalau udah rezekinya nanti juga gampang mungkin muncul sendiri mungkin gitu ya. Iya nggak akan kemana. Kalau misalkan niat mau diwarisin nggak usah ditanam juga di tanah atau adalah bank tertentu lah ya Bank yang buat tertentu nyimpen, bisa lah. Oke. Ini ada yang lagi viral juga nih, cowok ya katanya bapak ini kesurupan karuhun salpok, dia tuh keselak ya, tapi pas keselak itu tiba-tiba berubah sosok kesurupannya kan. Apakah ini asli kesurupan atau gimmick gitu ya? Punten mun biasa nyuguhan kopi ya. Sabuna naon. Apunten eyang di ulemnya. Geus kewajiban kaul, geus kewajiban eyang ieu ngape ieu budak. Ayo, ampun. Ayo, sing sore hati narantang ya. Amin. Lucu sih suara asalnya sih ya. Iya. Mungkin suara auman singa katanya ya. Tapi pas batuk mungkin keselak ya. Betul. Tiba-tiba berubah langsung pura-pura batuk gitu atau Kita gimana salahnya gitu. gatal mungkin keselak. Iya. Pas ini ya. Tuh. Dia juga Langsung ingin berubah ketawa. ya. Daripada ketawa kan ya nanggung ya, jadi jadi pindahin aja mungkin asalnya. Apakah emang kesurupan atau gimana nih Kang yang ini? Ini kalau orang psikologis lihat juga dia juga akan ketawa sih. Dari segi psikologis dari matanya kayak kesana kicap gini itu udah bukan kesurupan. Itu dia kayak gimmick aja. Jadi kayaknya dia ingin diakui sebagai sesuatu di situ gitu ya. Jadi apa ya disebutnya, tebar pesona mungkin ya. Iya sih, caper mungkin. Bisa dibilang caper kayak gitu. Dan ini nggak kesurupan. Ini dia sadar dan mungkin ini bisa dibilang ya pura-pura lah. Terus ada video yang lainnya. Kamu sekarang bawa hodam apa? Cuma bawa satu saya tuh cina. Jadi orang-orang tuh udah pada terkenal ya. Orang tuh kenalnya tuh dia tuh punya hodam sesuatu gitu kan ya. Iya. Pastinya bakalan disuguhin ya. Bukan kayak kalau di India mah kayak diagung-agungkan. Iya. Kalau orang kayak gitu gimana ya? Kalau di India mungkin di Indianya juga di tempat tertentu gitu ya. Ketika orang bisa kayak gini bisa dianggap jadi dewa. Nah, kayak gitu ya. Ini disuguhin kopi misalkan kayak gitu ya. Jadi gratis lah enaknya mungkin kayak gitu ya. Saya itu spiritual ya, tapi saya itu biasanya mengutamakan rasional dan ilmiah. Nah, ketika ada hal seperti ini saya lihat dari segi psikologisnya dulu, pergerakannya dulu gitu, baru ke energi astral. Nah, ini secara psikologisnya juga bukan kesurupan yang kayak asli gitu, karena mata kicap-kicap. Ya dari bahasa tubuh lah kita tahu. Dari bahasa tubuh kita tahu. Coba yang ini gitu, dikasih ular dia pasti lari. Iya gitu. Si ular ya. Kalau yang kesurupan asli dikasih ular dimakan tuh. Oh. Ularnya ya.
Karena sahabat mungkin, atau makanan dia mungkin ya. Ya karena yang kayak gitu ada diantaranya yang ingin darah gitu. Oh iya, Ketika benar. dikasih binatang apapun itu dia nggak tahu dimakan aja. Untuk membedakan ya. Oke, jika itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. And see you again.